Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk periode tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 ya. Jadi seperti biasanya, jangan bosan-bosannya ya. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Saya akan bahas saham perbankan ya, seperti biasanya selalu rutin tiap minggu. Eh, tapi sebelumnya saya akan bahas event yang akan datang. Jadi ini event yang akan datang untuk di bulan Agustus ya, tanggal 10 Agustus 2024. Ada event edukasi untuk special event ya. Ini untuk memperingati 17 Agustus juga. Jadi di sana kita akan belajar mengenai screening saham secara mandiri ya. Jadi saya akan tunjukkan gimana sih kalau kita itu merdeka. Jadi kita itu nggak tergantung kepada orang lain, nggak tergantung kepada Pak Sunar ya. Nanti jangan-jangan eh, nanti Pak Sunarnya ditanyain kok nggak jawab-jawab gitu ya. Jadi tergantung terus. Jadi gimana caranya supaya mandiri Anda bisa pilih sendiri saham-saham yang sesuai dengan selera masing-masing ya, style masing-masing, tipe masing-masing ya, begitu ya. Jadi strategi bottom fishing, kemudian foreignmologi atau asing, terus cari saham-saham yang multi bagger itu seperti apa, bandarmologi ya, dengan segi yang benar ya, dengan cara yang benar ya seperti itu ya. Karena banyak bandarmologi itu yang beredar di internet yang saya lihat ya tutorialnya mengenai edukasinya mengenai bandarmologi itu sebenarnya kurang akurat ya gitu ya seperti jadi ini saya akan kasih tahu caranya kemudian screening untuk scalping bagaimana ya jadi copet-copet istilahnya atau swing atau misalnya kalau end of day ada screen kemudian besok paginya mau HK sama apa itu strateginya seperti apa ya nanti saya kasih tahu strateginya juga jadi 5 strategi yang eh, ampuh ya menurut saya ya. Jadi memang pemilihan screeningnya itu kalau hasil sahamnya itu nggak selalu 100% tepat nggak ya. Kalau 100% tepat pasti semuanya kayak raya seperti itu ya kalau pakai screeningnya nggak. Tapi sepengalaman saya itu screeningnya sangat membantu banget ya seperti itu ya. Jadi kalau Anda sabar, fokus, disiplin, saya rasa sih profitnya nggak terlalu susah ya pakai screening secara mandiri ya seperti itu ya. Jadi ini hybrid ya. Jadi ada online, ada onsite. Kalau onsite itu di Surabaya di Majen Sukono nomor 196 pakai Office Education-nya Mira Asset Surabaya. Anda bisa datang langsung jam 9 sampai jam 12 ya, tapi daftar dulu ya supaya tahu nanti nyiapkan konsumsinya berapa orang ya seperti itu ya. Jadi daftar linknya dari video deskripsi Pak ini. Dan juga yang mau online itu linknya juga dari video deskripsi Pak ini. Kalau Anda punya email, Anda kasih tahu emailnya, jangan kasih tahu WhatsApp ya. Tapi kalau misalnya Anda nggak pakai email, Anda kasih tahu WhatsApp-nya, itu tujuannya untuk mengirimkan link online-nya ya, link Zoom-nya ya, kalau yang ikutan online. Jadi ini spesial hybrid, jadi merdeka lah ya. Jadi ingat-ingat eh, kita kan 79 tahun kan Indonesia merdeka ya, dari 45 sampai sekarang ya. Nah, harusnya kita juga merdeka ya. Jangan sampai tergantung kepada Pak Sunar atau tergantung kepada Stockpick, tergantung kepada analis ya. Screening sendiri enak kok ya, seperti itu ya. Gampang, nggak susah, nggak lama, nggak pakai lama GPL ya, seperti itu ya. Eh, langsung saya bahas ke materinya aja. Saya siapkan dulu untuk chatnya atau grafiknya. Jadi yang pertama yang saya bahas setelah untuk saham Bank BCA ya, BBCA. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk BBCA itu tradingnya sebenarnya mudah banget. Sudah saya pernah gambarkan di sini. Anda pakai trading range 9.400, 9.775, 10.225 ya. Kemudian berikutnya kalau dia breakout di atas 10.400 berarti dia akan breakout new all time high dengan targetnya berikutnya di 10.800 dan 11.200. Jadi untuk BBCA ini sebenarnya tradingnya gampang hitungannya setiap kelipatan Rp400 ya. Jadi Anda kalau posisi sekarang ini kan di tengah-tengahnya antara 9.775 atau 9.800 lah sampai 10.200 atau 10.225 ya. Jadi ini kan dekat resistennya. Strateginya Anda bisa tunggu area buy on weakness sekitar area 9.800 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu besok paginya. Kalau dia sudah mulai rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Entah itu nanti dikasih di 9.775 atau 9.400 ya. Kita barusan buy. Nah, kalau misalnya Anda tunggu sekalian breakout itu boleh 10.225 ke atas Anda buy, breakout ke atas 10.400 tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Nanti target price-nya di 10.800 dan 11.200 ya seperti itu ya. Jadi saran saya sih tetap sama, jangan terlalu takut ketinggian atau takut ketinggalan. Nah, BBCA ini sejauh ini ya, saya bilang sejauh ini dia adalah saham yang anti nyangkut sejauh ini ya. Tapi kedepannya kita nggak tahu ya. Nah, kalau misalnya Anda nyangkut di all time high-nya, sebelumnya sudah saya pernah sebutkan
all time high-nya sebelumnya kan 9.400 ya. Itu kalau Anda nyangkut, ya kan, Anda bisa tunggu paling lama 1 tahun atau 2 tahun lah ya. Setahun selama saya nggak sampai 2 tahun, biasanya 1 tahunan ya. Ini contohnya 9.400 ya sebelumnya all time high-nya. Nah kemudian kan turun ya di 2023 awal ini mulai bangkit, tapi dia agak lama bangkitnya. Tapi ini sekitar nggak sampai satu tahun, Anda bisa jual di harga yang sama dengan harga beli Anda. Tapi kan Anda sudah melewati masa dividennya, paling tidak Anda cuan dividennya. Ya. Walaupun mungkin misalnya Anda perlu pakai duitnya nyangkut belinya pas di 9.400 all time high sebelumnya, Anda sampai sampai 1 tahun lewati masa dividennya, Anda dapat dividennya. Nah, seperti itu walaupun sedikit dividennya tapi masih lumayan nah seperti itu ya. Nah, kalau Anda sabar menunggu ya paling sekitar 2 tahunan Anda bisa jualnya lumayan profitnya daripada Anda taruh deposito di bank BCA-nya sendiri ya seperti itu ya. Nah, ini juga Anda kalau breakout ke atas 10.400, saya rasa sih kalau misal pun Anda untuk investasi, nah kalau Anda tunggu 1 tahun atau 2 tahun sejauh ini ya, sepengalamannya sejauh ini itu dia 1 tahun 2 tahun akan membentuk new all time high lagi. Jadi itu BBCA ini masih bagus karena sejauh ini ya dia fundamentalnya bagus, ya manajemennya bagus, nggak ada berita yang merusak citra manajemennya juga. Ya, seperti itu ya. Area buy and hold Anda bisa tunggu di MA20-nya juga boleh. MA20-nya kan sekarang di 9.900-an ya. Jadi tunggu di sana. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy untuk BBCA. Ya. Jadi kalau resisten breakout ke atas 10.225 kok katanya Pak Sultan boleh buy. Jangan-jangan nyangkut tuh. Karena sebelumnya di sini kan nggak lama dia 2 hari doang atau 3 hari terus kemudian dia pullback lagi ya konsolidasi naik turun kemudian gagal dia malah turun dalam lagi. Nah kalau saya sih prinsipnya berdasarkan trennya ya. Selama uptrendnya masih bagus ini tentunya dari MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Kalau dia breakout dari swing high terdekatnya atau resisten terdekatnya, Anda kalau mau buy boleh atau mau tambah lagi boleh. Nanti perkara tiba-tiba gagal turun lagi, ya masa salah yang analisanya. Karena analisa teknikal itu bukan tujuannya untuk mengatur market, enggak. Ya. Sebagai alat bantu untuk memprediksi kira-kira bagaimana, apakah trennya masih bagus, supportnya di mana, resistennya di mana. Ya seperti itu ya. Jadi Anda selalu pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau mau tunggu di bawah, area buy on weekly sudah saya gambarkan 9.775 sampai 9.800 atau 9.400. Tapi kalau turun di bawah 9.400, saran saya sih jangan buy, tunggunya agak jauh di 8.800-an atau 8.600 ya. Seperti itu ya. Jadi saya kasih maksimum 9.400 saja sampai saat ini ya. Memang sih sebelumnya kalau kita perhatikan tuh Pak Sunar turun pas 9.400 harusnya kita langsung buy aja, hajar aja karena dia murah. Ini berapa kali rebound. Tapi jangan keliru ya. Kalau kita lihat ke belakang, ini 9.400 sebelumnya resistennya jauh ya. Nah, dan dia gagal ya. Ini all time high kemudian gagal. Dia turunnya bisa dalam. Dari 9.400 dia turun sampai 8.000 ya. Ya kalau Anda pasang trade stop kan Anda bisa buyback di bawah, lumayan Anda cuan dari cashbacknya ya. Daripada Anda tungguin nyangkut 1 tahunan barusan Anda bisa jual di BEP-nya dapat dividennya cuma kecil ya Anda kalau jual dulu ya kan Anda bisa buyback di bawah ketika trennya sudah mulai rebound mantul ke atas ya dari itu ya mungkin kalau poin ke 8.000 terlalu realistis karena sudah terjadi ya ya kalau berdasarkan yang saya ajarkan begitu MA 220-nya dipotong dari bawah ke atas dan sudah melandai atau mengarah ke atas kita boleh mulai buy maka ini kesempatan untuk buy ya di titik-titik hijau-hijau ini ya. Ini saya kasih gambar di sini ini sebelumnya seperti ini ya ini kan sudah ditembus ke atas kemudian ini dia naik, kemudian koreksi pullback, walaupun nggak sampai motong ke bawah, saya sudah bilang kalau dia berhasil breakout lagi dari resistennya di sini swingannya, nah, Anda bisa boleh buy ya, seperti itu. Lumayan masih bisa cuan sedikit di sini. Nah, kalau Anda tunggu ya, Anda mau tunggu 1 tahun lagi ya, ini nggak sampai 1 tahun, Anda sudah balik lagi ke area uh, cut loss Anda sebelumnya, tapi Anda dapat profit untuk istilahnya dalam tanda petik cashback ya, karena Anda bisa bisa sell kemudian buyback di bawah ya, jadi uh, dapat selisih keuntungannya dari harga jual dan harga buybacknya lebih murah ya seperti itu ya. Nah itu kalau trading dinamika seperti itu. Tapi kalau invest sejauh ini masih cukup bagus ya. Tahu dari mana MA 200-nya masih mengarah ke atas walaupun sebelumnya melandai tapi kan nggak mengarah ke bawah drastis gitu kan. Masih melandai ya. Ya. MA 200-nya ini sebagai pengaman untuk investasi jangka menengah sampai panjang ya untuk BBCA. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Bank Mandiri, ini Bank Mandiri eh, memang terakhir Bank Mandiri saya lepas ya karena kena trailing stop tapi saya belum buyback. Rencana saya kalau Bank Mandiri ini kalau dia berhasil breakout ke atas 6.600 saya mau buyback bertahap ya. Naik ke atas 6.800 saya tambah lagi average up target price berikutnya di 7.100 dan 7.400. Ya Bank Mandiri ini kenapa saya jual karena
posisi banking saya sudah terlalu banyak ya, seperti over ya, seperti over kapasitas. Ya, kenapa nggak jual yang lainnya? Kenapa Bank Mandiri? Apakah berarti jelek? Enggak ya. Ya kebetulan aja, saya kena yang kena trade stop yang Bank Mandiri. Jadi saya jual dulu semuanya. Tapi saya masih hold untuk BCA, BNI masih ada, BBRI masih ada. Ya seperti itu. Jadi ini masih bagus untuk Bank Mandiri ya. MA20 mengarah ke atas, ya kan? Ini juga masih di atasnya MA200-nya, ya kan? Ini strateginya kalau mau buy on weakness sudah saya gambarkan areanya 6.200 di sini ya. Berikutnya lagi 6.400 itu area buy Indonesia. Kalau koleksi jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Breakout ke atas 6.400 kita tambah lagi average up, naik ke atas 6.800 tambah lagi target price berikutnya 7.100 dan 7.400 itu untuk Bank Mandiri ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk BBNI ini kan kalau kita lihat di sini ini MA20 mengarah ke atas. Harga sahamnya di atas MA20-nya. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya um, di angka lima, maaf di angkanya 5.075, Anda boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya 5.425, 5.800 dan 6.200. Jadi untuk BBRI ini menurut saya sih masih cukup bagus ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya takut ketinggalan atau takut ketinggian, Anda bisa tunggu buy on weakness di MA20-nya. Entah itu nanti di 4750 atau 4.800 ya. Ya seperti itu ya. Jadi yang sebelumnya ini kalau yang ngikutin saya rajin rutin ya, karena kan saham perbankan ini selalu saya bahas setiap minggu ya. Saya bikin videonya. Ini kan ada formasi seperti eh, double bottom di sini kan. Saya sudah sebutkan kalau trading chart pattern double bottom ini buy-nya sudah ketika dia breakout ya. Memang dia sempat pullback, tapi kalau misalnya belum kena stop lossnya harusnya pakai acuan dari swing low yang di sini ya. Karena sebelumnya ada yang tanya saya juga sih. Jadi untung dia tanya saya ya. Kalau nggak tanya dia bingung. Waktu itu kan dia turun lagi. Dia mau jual atau enggaknya dia kan nggak tahu. Tapi saya sudah sebutkan pasang stop lossnya di swing low-nya di sini juga ya. Jadi dia sudah profit lumayan ya seperti itu. Eh, jadi kalau dia nanti BBN ini breakout ke atas 5125 yang belum punya, kalau tunggu di 4750 atau 4800 atau di bawahnya 5000-an nggak dikasih, ya kalau dia breakout ya kita buy high sell higher ya. Target price berikutnya 5425, 5600 dan 5800. Nah, biasanya kelemahan atau kesalahan dari kita yang trading atau investasi ya kan mereka selalu nunggunya di bawah. Ya sebenarnya nggak salah sih. Memang kita maunya murah kan. Siapa yang nggak mau bawa barang murah. Tetapi yang paling penting, kalau sudah naik, kita patut tanya itu bukan ketinggian atau kemahalan atau gimana. Itu pertanyaannya apakah trennya masih bagus. Tahu dari mana Pak Sunar MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya, berarti kan masih bagus trennya. Nah, karena Anda mau tunggu buy on weakness di MA20-nya boleh, atau Anda belinya nyicil nanti kalau turun rebound mantul ke atas kita tambah lagi average up juga boleh juga ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut ya. Nah, kalau Anda itu eh, takut ketinggalan, takut ketinggian nanti ditinggal ya seperti itu ya. Karena pengalaman di grup saya ya, ini kita langsung masuk ke saham berikutnya aja ya, BBRI ya. Jadi pengalaman saya masih ingat eh, ketika sekitar tanggal 15 Juni lah seperti itu ya. Ada yang bilang katanya masih mau tunggu waktu itu kan BBRI kan masih turun-turun ya seperti itu. Saya lupa, pokoknya eh, pertengahan bulan Juni ya. Karena saya ingat waktu itu eh, saatnya untuk dekat-dekat untuk bayar eh, pajak ya, ya seperti itu ya. Nah, itu ada yang tanya, saya lupa sebelumnya atau sesudahnya, pokoknya sekitar tanggal 15 saya. Itu yang bilang eh, mau tungguin BBRI di 3.800 dia mau buy di sana. Ya nggak masalah sih ya seperti itu. Nah, tapi masalahnya kalau misalnya Anda tunggu di bawah nggak dikasih. Nah, ketika dia MA20-nya sudah mengarah ke atas dan harga sahamnya sudah di atasnya MA20-nya, itulah kesempatan untuk buy. Nah, di sini kalau kita lihat ini area buy mungkin sudah saya gambarkan juga 4680 ya. Ini saya tebelin ya. Jadi kadang memang nggak dipotong ke bawah, tapi kalau misalnya Anda nunggu di bawah 4680 atau 4400 atau manapun juga lah yang di bawah nggak dikasih. Nah ini ada resisten terdekatnya 4980. Kalau dia breakout ke atas 4980 Anda boleh buy. Ini ada resisten minernya 5050, breakout ke atas 5050 Anda tambah lagi atau average up ya kan. Target price berikutnya ya 5450 kemudian 5850 sampai 6000-an. Ini garis-garisnya banyak ya. Jadi jangan bingung. Ini tujuannya garis-garisnya ini untuk average up. Jadi kalau naik kita tambah lagi average up ya. Baiknya bertahap aja, santai aja karena ini masih jauh ya. Jalannya masih jauh. Ini masih konsolidasi. Sebenarnya cukup menarik sih kalau sudah mau entry di BBRI ya.
selama nggak bad news harusnya dia bertahan di atasnya 4680 ini untuk BBRI ya. Tapi kalau dia gagal bertahan di atasnya 4590 atau pakai acuan dari swing low-nya di sini 4560 untuk BBRI, saya rasa sih kurangi posisinya. Ya seperti itu ya. Nah, ini untuk BBRI kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Kemudian berikutnya untuk BNGA. BNGA ini dia masih cukup menarik karena kalau kita lihat ini saya sudah sebutkan sebelumnya memang 1790 ke atas ini boleh buy tapi kalau Pak Sunar naik turun ya ya selama Anda belum kena stop lossnya atau MA20-nya belum dipotong ke bawah ya harusnya cukup menarik untuk BNGA atau kalau Anda mau tunggu buy weakness lagi tunggu di 1705 ya. Nah, mungkin dia wait and see tunggu laporan keuangan nanti eh, first semester keluar ya 2024 ya mungkin dia bisa naik lagi kalau laporan keuangannya bagus ya. Tapi kalau misalnya jelek, tidak sesuai ekspektasi harapan investor, mungkin dia turun lagi, mungkin ya, begitu ya. Tapi saya nggak kenalkan turun, ya seperti itu. Nah, kalau dia berhasil naik lagi, breakout ke atas 1820, resisten minernya, Anda boleh buy, yang belum punya tambah lagi boleh, atau ikutin garis saya 1850 ke atas tambah lagi, pakai pas berikutnya 1950, 2020, 2100, 2200. Ya kurang lebih seperti itu untuk BNG ya. Ya, cukup ya. Berikutnya untuk BBTN. BBTN ini MA20-nya masih menarik mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Eh, Sebentar, saya pause dulu. Kadang kritiknya orang itu ke saya, Pak Sunar ngomongnya terlalu cepat. Mungkin Anda bisa perlambat video playback speednya ke 0,75 kali ya. Karena saya juga kejar waktu. eh, Terus kalau misalnya tulisannya nggak jelas, Anda bisa ubah resolusinya ke 1080p. Karena sebelumnya ada yang kritik, Pak Sunar, tulisannya nggak jelas tuh. Ya, saya nggak bisa lihat, masa sharingnya nggak jelas gitu. Sebenarnya bukan nggak jelas, resolusinya itu kalau misalnya koneksinya eh, pelan atau lambat, itu YouTube langsung turunkan resolusinya. Kalau resolusinya diturunkan di bawah 1080, ini angkanya nggak kelihatan jelas. Ya, seperti itu ya. Jadi eh, ganti internet koneksinya harusnya gede resolusinya udah oke bisa kelihatan. Ini kalau dia breakout ke atas 1415 yang belum punya kalau mau buy silakan. Yang sudah punya average up boleh kalau mau tunggu buy on weakness saya kasih acuan 1300 atau 1340 ya. Kalau buy on weakness itu maksudnya kalau misalnya dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Mau buy sekarang boleh nyicil aja nanti naik ke atas 1415 kita tambah lagi average up atau tunggu di perpotongan MA20-nya. Nah, karena seringkali saya sebutkan MA20 itu penting. Kenapa? Nah, ketika misalnya ini ya sebelumnya ya, kita ambil contoh di sini. Ini MA20-nya mengarah ke atas, tapi ini candlenya jauh di atasnya. Suatu saat MA20-nya akan dites. Ini kan dites, dipotong ke bawah. Nah, kita belinya ketika sudah berhasil dipotong lagi ke atas. Selama MA20-nya itu nggak mengarah tajam ke bawah. Memang kadang-kadang koreksi seperti ini mengarah ke bawah, tapi kan nggak tajam turunnya seperti ini. Ini kan tajam turunnya. Ya. Kalau dia berhasil rebound lagi ke atas, itulah kesempatan untuk buy. Apalagi breakout dari swing high-nya di sini. Ya, seperti itu. Jadi itulah saatnya untuk buy. Jangan takut-takut. Ya, seperti itu. Nah, kesalahannya biasanya orang-orang itu takut, ya kan? Nanti kalau turun lagi gimana, Pak Saudara? Saya tunggu aja di bawah sini. Kalau Anda tipe-tipe tunggu yang takut, maunya murah terus tunggu di bawah, itu sebenarnya nggak salah sih. Kalau mau investasi di bawah nggak salah. Ya buktinya nanti dikasih di sini kan. Nah, kalau Anda tunggu terus di bawah, iya kalau dikasih ngomongnya gampang, tinggal tunjuk aja. Itu Pak Suntar dikasih tuh, ya sudah terjadi. Tapi kan ada ketinggalan profit dari sini ke sini ada ketinggalan tuh, atau dari sini ke sini lah. Jangan terlalu jauh di sini karena ini kan dapat koreksi dalam balik lagi sini mungkin sudah jual atau pasang stop loss atau gimana ya. Ya ini kan peringkat di sini kan profit daripada Anda tunggu di sini ini kan nggak ya memang profit dari sini ke sini tapi kan sudah terjadi. Ya, semua orang itu kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Ya seperti itu ya. Tinggal tunjuk aja. Anak saya yang kecil aja bisa tahu ya. Saya masih ingat kata-kata saya ini sejak anak saya itu masih kelas waktu aktif pertama kali di YouTube itu kurang lebih anak saya masih kelas 3 SD atau kelas 4 gitu ya. Nah, anak saya yang SD kelas 3 atau kelas 4 aja bisa aja bilang, itu pas sudah naik tuh arahnya ke atas. Ya, karena sudah terjadi. Ya. Yang penting adalah kita itu harus sabar, fokus, dan disiplinnya. Jadi sabar dalam arti kalau misalnya saham yang kita punya itu belum naik, asalkan belum kena trailing stop atau stop loss ya kita masih hold. Ya kita sabar aja. Ya. Kedua adalah fokus. Nah, fokus itu artinya misalnya kita sudah hold BBRI, terus Anda lihat mau Pak Sunar, tuh saya dicolek teman saya itu eh, ada saham yang lebih bagus, Cepin tuh naik-naik terus. Ya, maaf bukan Cepin ya. Yang waktu itu di alert saya itu di tool saya yang naik-naik terus saya ingat eh, saya kan ada tools namanya Sunar Sam Live Alert ya, yang kasih signal real time. Nah, yang sering yang sebelumnya itu yang sering saya lihat alatnya itu Java sama Min. Ya. Maksud itu hampir beberapa hari itu arah average up gitu ya. Nah,
sebenarnya nggak salah kalau Anda ikutin tren itu, tapi kalau Anda fokusnya mau di satu saham itu, sebenarnya sih lebih baik fokus ya. Jadi jangan sampai saham yang Anda pegang itu masih bagus ya, mungkin konsolidasi belum saatnya bangun, terus kemudian Anda jual gara-gara ikutan teman, nanti takutnya kalau sudah naik tinggi yang Anda ikutin, nanti tiba-tiba koreksi ya. Ya, istilahnya Anda kebagian cuci piringnya. Nah, jadi Anda harus fokus. Kemudian yang ketiga adalah disiplin. Disiplin itu dalam arti kalau misalnya kena trading stop loss Anda jual dulu ya. Nanti kalau misalnya kalau sudah kena stop loss trennya turun, ketika trennya dari bawah sudah mulai sideways, sudah mulai mengarah ke atas lagi kita berusaha buyback. Jadi disiplin itu bukan disiplin cut loss doang, tapi disiplin buyback kalau Anda mau fokus juga ya seperti itu ya. Misalnya sebelumnya saya di BBRI. Terus terang saya di BBRI itu sebelumnya waktu dia dari atas turun ya. Ya, ya itu saya gagal sampai kalau itu mungkin 6 kali mungkin ya ada ya. Nah akhirnya saya berhasil rebound lagi, jadi gagal saya jual turun ya, kemudian uh, kemudian saya buyback gagal turun lagi breakdown ya saya jual lagi ya, sehingga saya ambil 6 atau 7 kali itu. Tapi akhirnya saya berhasil ya, profitnya lumayan, walaupun profit yang terkumpul sekarang belum profit plus karena sebelumnya masih menanggung sedikit-sedikit kerugian ya, tapi saya sudah dapat cashbacknya paling tidak ya seperti itu ya. Jadi misalnya kan kalau dia misalnya ya kayak nggak berangkat, misalkan dia kalau gagal lagi ya ya saya jual lagi, paling nggak saya dapat cashback nutup sebagian dari kerugiannya daripada cuma didiamkan di atas ya. Tapi kalau anda mau invest jangka panjang ya sejauh ini masih bagus, contohnya seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Em, Kemudian untuk event yang akan datang jangan lupa sign up ya, linknya dari video deskripsi bawah ini. Seperti biasanya izinkan saya mendoakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, terima kasih. Tetap semangat.